Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trade. Nah, kembali saya coba sharing ya saham untuk swing pendek ya, untuk swing mingguan yang periode tanggal 30 Juni ya. Jadi konten ini saya buat di tanggal 28 Juni ya, di hari Sabtu ya teman-teman. Kemarin hari Jumat libur tanggal merah dan sebelumnya hari Kamis ya marketnya ya kurang begitu oke kalau menurut saya. Dan ini saya coba buat ada 2 saham yang menarik untuk 1 minggu ke depan. Tapi saya yakin 1 minggu ke depan paling ramenya masih mungkin marketnya lebih prefer siapin cash untuk beli IPO kali ya kalau retail nih. Ya jadi seperti itu dan ya saya masih belum bisa pastiin juga arah IHSG-nya sepertinya masih belum ada kepastian arahnya, jadi bisa jadi hijau terus besoknya merah lagi atau merah lagi toto besoknya hijau tebal, ya itu masih agak kurang begitu bisa uncertain ya gitu ya, nggak pasti marketnya. Dan sebelum masuk ke list sahamnya saya mau sampaikan kalau trading saham itu mengandung resiko dan resikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Dan saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan yang terpenting adalah menurut saya kita paham ya kenapa beli, kenapa jual, dan kita punya plan, kita punya trading plan, kita punya tahu kalau seandainya dia sentuh di level harga berapa kita harus exit ya. Jadi saya bukan investor, jadi saya cut loss. Kalau saya nggak sesuai saya cut loss. Ya buat teman-teman yang nggak rela cut loss, nggak mau cut loss, ya better jangan trading saham ya. Mungkin deposito atau ya apa ya, investor lah ya, investor. Jadi gitu, di tanggal 23 kemarin review ya, kemarin saya merekomendasikan untuk swing itu SMDR sama ERA gitu ya. Jadi ini saya buat 23 Juni saya sampaikan ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Saya nggak buat konten konten video di publish ya karena memang menurut saya mostly marketnya kurang begitu oke. Jadi saya cuman share ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Ada kok historinya, nanti saya share dan saya coba buka juga view-nya ya. Dan untuk tanggal 30 Juni besok saya cuma punya 2 saham, Ratu ya. Ratu ini ada indikasi pembalikan arah menurut saya. PGO ini masih ada di area support ya, dan beberapa kali ya menurut saya ini teruji supportnya kuat dan ya tinggal tunggu momentum marketnya balik. Ini biasanya dia akan duluan cepet hijau nih gitu. Jadi saya harap teman-teman nonton konten saya sampai habis karena cuma 2 saya nggak akan terlalu lama. Saya harap teman-teman nonton konten saya sampai habis supaya teman-teman tahu ya trade plan saya di trading minggu depan ya, seperti itu. Jadi nah ini 5 hari yang lalu, ini kurang lebihnya di hari Minggu kalau nggak salah ya, saya sampaikan bahwa siang teman-teman WL swing saya minggu depan SMDR sama ERA. Untuk scalpingnya tanggal 23 saya bilang energi ya. Jadi energi ini jadi saham ya penunjang cuan banget lah ya di minggu lalu. Kalau ya teman-teman masuknya nggak telat ya harusnya energi bisa kasih lumayan lah buat Porto gitu ya. Dan saya bilang waktu di minggu lalu perangnya makin memanas, saya bilang US udah ikutan ya waktu itu. Jadi saya bilang kalau teman-teman mau libur trading pun saya setuju gitu. Kenapa? Karena potensinya jadi turun, jadi kecil. Ya kalau seandainya kita nelayan, kita nggak berlayar ketika cuacanya lagi nggak bagus ya, karena resiko buat dapetin ikannya lebih kecil dibanding resiko ya. Syukur-syukur kalau nggak tenggelam gitu ya kalau kita berlayar di kondisi laut yang ombaknya lagi nggak jelas gitu. Jadi saya sampaikan seperti itu. Dan review SMDR sama ERA di minggu lalu ya, ERA ini tanggal 23 sebenarnya dia masih belum kemana-mana ya, belum kemana-mana. Dan ya kalau pakai stop loss di sini pasti udah kejemput karena ini ada whipsaw ya, tanggal 26 Juni dia sempat turun, low-nya itu 480. Jadi yang set di 480 490 ya pasti udah kena gitu ya. Udah kena cut loss ya, tapi posisi marketnya masih ERA nih sahamnya masih di sini-sini aja. Ya ini kan orang di balik ini sebenarnya Pak Aguan ya. Jadi jelas ya menurut saya sahamnya, cuman momentumnya belum ke sini. Jadi kita ya stay away dulu menurut saya gitu ya. Dan SMDR nih saya mention juga nih, SMDR saya bilang ya SMDR itu saya buat kontennya tanggal berapa ya, sorry. Nah saya buat kontennya untuk tanggal 23 Juni, saya screening untuk tanggal 23 Juni. Jadi pada saat itu di sini ya saya buat kontennya. Nah terus ternyata SMDR-nya beneran naik kenceng ya, waktu itu close 6,9%. Oke. Dan besokannya itu tanggal 24 dia merah. Dan ini saya sampaikan juga ya teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Nah ini, selamat malam teman-teman, WL trading saya besok 24 Juni. Saya sampaikan di sini ya buat teman-teman paham. Nah,
Sorry teman-teman, saya nggak hold barang ya, soalnya market gini saya minimalisir resiko. Jadi plan saya di SMDR untuk swim saya revisi untuk tradingin aja. Khawatir kalau keep barang tahu-tahu ya, waktu itu saya bercandain ya, Donald Bebek kena santet atau ada setan tahu gitu ya. Saya bercandain setan tahu tenggelam di bunker gitu ya, tahu lah ya teman-teman, atau ya ada World War 3 gitu kan. Ya news bisa berubah dengan cepat, saya kosongin Porto, dan pada saat itu untuk tanggal 24 ya bener banget ya, ternyata kebetulan bener banget ya. SMDR-nya koreksinya dalam banget gitu. Ya jadi memang saya pikir analisa sehebat apapun ya, kalau marketnya lagi nggak bagus, lagi jelek, lagi koreksi, sentimen makronya lagi jelek ya, pasti banyak saham-saham lapis 2 yang terkerek gitu ya, kecuali kalau teman-teman yang terseret gitu ya. Kecuali kalau teman-teman kalau tradingnya di saham-saham lapis 3 yang mana saya kurang begitu suka, apalagi untuk rekom ya. Waduh bahaya, bisa diguyur rame-rame kita, karena pola main di saham lapis 3 itu resikonya tinggi teman-teman. Polanya dia naiknya pakai tangga, turunnya pakai lift ya, jadi dia modelnya cabut bid terus guyur. Wah saya nggak begitu suka. Oke, untuk besok saya pikir cuma ada 2 saham. Ini juga trade plan saya jelas ya, ini langsung aja saya sampaikan. Yang pertama itu PGO ya. Kenapa PGO? Karena data transaksi menurut saya ini masih oke, dan sahamnya ini seperti menunggu ombak yang tepat untuk berlayar, untuk pergi berlayar gitu ya. Wah, saya tahu banget saya nih. Ya cuman ini terlihat dari chartnya ya, dari data transaksinya. Kenapa saya bilang ini seperti menunggu? Kan IHSG-nya koreksi ya teman-teman, kurang lebih 1 minggu ini ya uncertain lah ya. Jadi ya ini saya buka juga deh biar supaya teman-teman lihat. Nah ini IHSG-nya ya. Dan ini udah mulai kayaknya ngebase. Mudah-mudahan nih teman-teman IHSG-nya besok minggu depan bisa mulai recover ya, minimal sideways lah ya. Kalau IHSG-nya sideways ya pasti gitu ya, dan itu biasanya saham-saham yang diakumulasi mulai bergerak gitu. Dan ini saham PGO menurut saya sudah dibuktikan, ini beberapa kali dia sempat hit di area, saya buat area di sini. Saya buat ini area support ya. Area supportnya di area 1255 ini saya hapus dulu lah ya biar nggak confuse. Nah 1255 sampai 1300. Jadi kalau teman-teman dapat barang di area sini, menurut saya risknya sangat low ya, risknya sangat low dengan potensi upside-nya yang cukup lumayan jelas. Jadi ini technical aja ya teman-teman. Jadi sorry nih saya turunin. Pokoknya kalau dia sentuh let's say 1240 lah gitu ya, 1240 atau 1230. Nah, saya pikir di sini ini area buy-nya di sini, potensi upside-nya sini. Jadi risknya menurut saya cakep banget lah ya. Resikonya 7% dengan potensi upside sampai 20%. Kalau dia hit ke 1600 balik lagi ke tanggal 17. Dan ya menurut saya saya tuh selalu didukung sama beberapa data ya. Jadi bukan hanya technical doang, dan saya paling suka mengkombinasikan antara bandarmologi ya, data transaksi dengan technical gitu ya. Jadi ya anggaplah saya tarik nih dari 1 Juni ya. 1 Juni tuh di sini ya. Di sini dia mulai naik, terus sampai sini dia mulai turun. Nah di periode ini itu nggak ada distribusi teman-teman, nggak ada distribusi. Dan kalau teman-teman jeli, ini saya mau kasih sharing view saya. Ya, ini saya belum tentu benar ya, tapi di periode ini ya, sorry. Nah di periode ini volumenya besar banget teman-teman. Ya, teman-teman perhatiin dari mulai sini, di sini, dari mulai 2024 ini volumenya relatif ya kecil-kecil aja gitu ya. Dan tiba-tiba di sini volumenya gede. Ya, saya berasumsi ini ada sesuatu nih karena volumenya mulai rame. Dan ya sahamnya ini setelah kencang 2 hari, ya 2 candle ini kencang, sinilah kita bikin, kalau saya biasa trading gini ya teman-teman. Nah, ini kan artinya breakout. Nah, biasanya 1-2 candle ke depan suka kenceng. Itu kan saya biasa sampaikan gitu ya. Ya bener ya, ini satu kencang, udah gitu dia naik, terus dia turun. Nah, dia naik, dia nggak kuat nih, sellernya keluar. Nah di sini dia ngebase di beberapa kali retest, dia nggak jebol nih area 1255-nya. Jadi kalau teman-teman bikin SL 1230 kan cenderung risknya kecil ya. Dan menurut saya data transaksinya menarik. Ya, saya nggak tahu nih ada corporate action apa di saham ini, saya belum analisa lebih dalam, tapi yang jelas nih waktu itu dia bagi dividen. Nah,
ketika dia ex-date bagi dividen malah sahamnya naik. Jadi kan ini sentimennya bukan dividen ya, tapi memang ada something yang saya nggak tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu PGO ada sentimen apa, boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, yang kedua saya punya saham Ratu. Saham Ratu ini Ratunya Raja ya, satu grup ya, sahamnya Pak Happy Hapsoro ya. Dan ya ini Ratu ini udah berkali-kali saya sampaikan juga bahwa ya udah ada kerjasama dengan petingginya brand ya, afiliasi kah atau apapun itu ya. Jadi mantan petingginya di brand itu udah dimasukin, ditaruh di Ratu gitu ya. Ini beritanya udah lama sih sebenarnya. Nah, kalau ngelihat teknikalnya teman-teman, ini saya udah bikin trade plan. Trade plannya sederhana karena ya ini saya geser dulu, karena pola candlenya nih kok kayaknya saya tuh suka gitu ya. Ini kan pola kayak gini kan, nama polanya kan kalau nggak salah bullish harami ya, hamil gitu teman-teman, hamil nih ya tuh. Nah gini ya, jadi posisinya dia itu ada di tengah-tengah dari candle sebelumnya. Nah, jadi ini ibunya, ini perutnya. Jadi ini hamil nih teman-teman. Nah, kalau trade plan di saham kayak gini gimana? Nah, kalau saya sih sederhana. Ini low last candle 2 hari yang candle 2 hari ya, 2 hari sebelumnya itu kita jadikan sebagai titik stop loss. Jadi gini. Nah, tuh. Jadi kita entry di sini, kita entry 6.600 dengan stop lossnya di 6.250 gitu. Ya. Nah, secara teknikal saya buatnya gitu, target price-nya di high sebelumnya, resistnya di high sebelumnya. Jadi kalau risk reward-nya, risk-nya itu kurang lebih 5% dengan potensi upside-nya sekitar 20%. Tapi ya nggak mungkin besok langsung ke sini gitu atau besok langsung cut loss. Ya, ini memang biasanya butuh waktu. Tinggal ya mudah-mudahan ya marketnya ngedukung, karena ya mau analisanya sebagus apapun, akumulasinya sebagus apapun, kalau IHSG-nya minus 1,5% atau 1,8% pasti sahamnya merah. I bet saya bisa pede lah bilang 80% pasti sahamnya merah. Mau analisa mau jago kayak gimana juga, kalau IHSG-nya merah dalam ya pasti ikutan keseret lah gitu. Dan saya point of view-nya trader ya teman-teman, saya nggak nge-hold. Saya kalah, merasa terhormat jika kalah, dan saya cut loss di titik-titik yang menurut saya kalau udah di break saya disiplin cut loss. Ya jadi ya kalau dibaca bisa juga sih nih ya, sebenarnya analisanya bullish harami ya, menurut saya teman-teman nanti bisa riset aja sendiri, menentukan apakah ini akan valid atau enggak. Kita lihat aja konfirmasinya. Kalau besok dia hijau ya, kalau besok dia hijau ini berarti terkonfirm ya. Kalau data transaksinya gimana? Ini per tanggal 26 kemarin ya, hari bursa kemarin terakhir, hari Kamis. Data transaksinya sih ini bagus ya, menurut saya bagus gitu. Broker HP beli 15.000 lot gitu, sellernya ada OD, XC di sini barengan sama PD, CP. Ya so-so sih, karena kalau di saham yang super liquid kayak gini ya biasanya institusi yang main, retailnya pasti tenggelam dia, paling ya, retailnya nggak banyak lah kelihatan, ini suka nge-mix dia jadinya, makanya gitu. Jadi Ratu secara teknikal risknya jelas ya, kalau dia turun di level 6250, di bawah 6250 misalnya teman-teman bikin levelnya 6200 atau turunin lagi misalnya 6150 gitu ya, tergantung fraksi harganya, teman-teman cek sendiri ya. Ya di area itu udah cut aja. Tapi ini kalau IHSG-nya mantul, ini pasti teman-teman cuan nih dari sini. PGO juga kalau IHSG-nya mantul pasti teman-teman cuan. Tapi saya udah sampaikan ya trade plan ya. Ini kalau yang PGO 1235 level krusialnya tapi lumayan dalam nih, risknya 7%-an. Ya. Kalau Ratu secara risknya lebih kecil 5%-an. Dengan potensi upside yang cukup lumayan ya, PGO juga potensi upside cukup lumayan. Jadi minggu depan saya cuma 2 saham ya, Ratu sama PGO, dan ya mungkin mulai atur-atur size karena IPO-nya rame ya, saham yang mau listing rame ya. Kalau saya nggak salah CDIA ini penawaran umum tanggal 2 sampai 4. Ini nggak usah dipikir, merem aja, entry pasti jadi duit paling kecil. Kalau kita masuknya di bawah 100 kayaknya penjataannya bakal kecil. Saya malah berat kayaknya kalau penjataan atasnya jauh lebih manusiawi lah ya gitu. Tapi ya itu nanti saya bahas di teman-teman yang joining di YouTube membership. Kalau saya mau join saham IPO ya itu. Jadi saya untuk minggu depan itu ada Ratu, PGO. Risknya udah jelas ya teman-teman, jangan diharap nonton ulang lagi aja, nanti sama tentuin punya trade plan masing-masing. Itu aja dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.